Halo, halo, selamat pagi teman-teman semua. Semoga di hari Minggu yang cerah ini kabar teman-teman semua baik-baik aja ya, dan kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Oke, sebelum itu, kayaknya kita chit-chat dulu yuk. Aku mau tahu nih, kalian itu asalnya dari mana, dari institusi mana. Yuk, tulis nama, institusi, sama asal kalian di kolom chat nih. Nanti kita kenalan juga nih. Oke, ayo teman-teman boleh tulis nama sama institusi kalian di kolom chat. Wah, ada Kak Lutfiah dari Lembang nih. Halo Kak Lutfiah. Terus ada Kak Aulia dari UMY. Oh, seorang apoteker ya Kak. Halo Kak Aulia. Halo Kak Sofia. Wow. Oke, ada lagi yang mau nulis di kolom chat? Halo juga Kak Aulia. Boleh banget yang lain ikutan gabung nih, tulis di kolom chat. Hai, Kak Natalia dan Kak Nindi. Wah, ada dari UIN Jakarta juga nih, Kak Andini. Halo Kak Dedi. Wah, Amelia juga dari UIN Jakarta nih. Halo Kak Amel. Oke deh teman-teman. Terima kasih excitement-nya dari kalian semua. I appreciate it. Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kayaknya aku akan langsung aja nih memulai acara kita pada hari ini. Oke, pertama-tama selamat pagi Amcourse Friends semuanya. Dan selamat malam waktu New York City kepada Kak Adibah. Perkenalkan, aku Adelia Kinanti dari program staff American Corner UIN Jakarta. Aku di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada hari ini. Acara kita pada hari ini seperti teman-teman bisa lihat di layar ya, bertajuk AmiCourse episode 4 yang bertajuk Studying in the US During COVID-19 Pandemic. Nah, oke. Sebelumnya aku ingin memberikan greeting dulu nih kepada Kak Adibah selaku speaker kita pada acara kali ini. Kak Adibah ini tuh langsung dari New York, teman-teman, dan merupakan seorang Fulbright Awardee. Seorang Fulbright Awardee yang mana langsung dari New York ya, teman-teman. Halo Kak Adibah, selamat malam Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Selamat malam kalau ada yang di New York. Nama saya Adiba. It's nice to meet you all here. Bagaimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Jadi sebenarnya ini lucu banget. Jadi sebenarnya saya itu agak bingung sama waktu karena di Indonesia udah hari Minggu, di sini masih hari Sabtu. Jadi tadi kayak sejam yang lalu itu baru sampai rumah jadinya. Baru sampai apartemen karena ada appointment yang lain. Tapi alhamdulillah bisa ketemu sama teman-teman di sini tepat waktu. Wah, perbedaan waktunya sangat kentara sekali ya Kak antara di sini dan di sana. Terima kasih Kak Adibah sudah meluangkan waktunya. No problem. Nice to meet you all. Glad to have you here Kak. Oke, selanjutnya aku akan mengucapkan terima kasih nih kepada segenap media partner yang telah berpartisipasi dalam acara AmiCourse kali ini. Di antaranya ada UKM Bahasa Flat, International Politics Forum atau IPF, HMJ Sastra Inggris, HMJ Pendidikan Bahasa Inggris, International Relations Education and Development atau IRED, International Studies Club atau ISC, dan Sejuta Cita. Oke, selanjutnya boleh di next Kak Operator. Aku akan membacakan rundown pada acara kita kali ini. Nah, rundownnya yang pertama, kita akan mulai dengan pembacaan rules, kemudian perkenalan American Corner, selanjutnya apa itu AmiCourse, inti dari acara kita yakni webinar, kemudian Q&A, closing statement, dokumentasi, dan penutup. Baik, terlebih dahulu aku akan memaparkan beberapa rules atau peraturan yang harus teman-teman patuhi untuk mengikuti jalannya acara AmiCourse sampai selesai nanti ya. Yang pertama, peserta dilarang menyalakan mic ketika pembicara atau moderator sedang berbicara. Yang kedua, peserta dilarang membuat kegaduhan yang mengganggu jalannya acara. Ketiga, pada saat sesi tanya jawab, peserta diharapkan menanyakan pertanyaan kepada pembicara.
Yang keempat, peserta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan hingga akhir apabila ingin mendapatkan sertifikat. Yang kelima, peserta harap mengikuti jalannya acara secara kondusif. Baik, moving on, teman-teman peserta semua yang sudah hadir di sini, apa semuanya sudah mengenal tentang American Corner UIN Jakarta? Well, aku akan menguraikan sedikit penjelasan profil American Corner UIN Jakarta in case ada teman-teman yang belum tahu tentang AMCOR nih. Nah, apa sih American Corner itu? American Corner ini merupakan program kemitraan antara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah, American Corner ini secara rutin mengadakan event-event sosial secara daring, baik itu webinar, movie screening, maupun talk show, hingga mengangkat isu sosial maupun kebudayaan yang sedang ramai diperbincangkan. Selain itu, American Corner juga membahas tentang tip and trick untuk scholarship admission dan juga fellowship ke Amerika Serikat. Demikian, teman-teman bisa membacanya sendiri dalam screen. Selanjutnya, teman-teman peserta kan sudah mengetahui sedikit tentang American Corner ya. Jangan lupa untuk follow Instagram AMCOR ya di @amcor_UIN_Jakarta. Alright, karena teman-teman sudah tahu sekilas profil AMCOR tadi, tapi udah pada tahu belum terkait AMICORS yang merupakan nama program dari acara kita kali ini? Alright, aku akan bacain sedikit ya terkait profil AMICORS. AMICORS ini singkatan dari American Corner Education Series, yang mana merupakan salah satu dari kegiatan Education USA yang diadakan oleh American Corner UIN Jakarta. Nah, AMICORS ini diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan edukasi, juga informasi terkait beasiswa, fellowship, dan pendidikan di Amerika itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang punya ketertarikan atau minat untuk berkuliah di USA dengan beasiswa maupun tidak dengan beasiswa, boleh banget teman-teman pantengin IG American Corner untuk lebih tahu event-event selanjutnya dari AMICORS ya, teman-teman. Oke. Boleh di next slide. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu nih, teman-teman. Tapi sebelum itu, aku akan memaparkan CV dari Kak Adibah terlebih dahulu. Kak Adibah ini selaku speaker pada acara kita hari ini ya, teman-teman, yakni Studying in the US During COVID-19 Pandemic. Alright, Kak Adibah merupakan seorang Fulbright Awardee yang sekarang berada di tahun kedua pendidikan master atau S2-nya di Columbia University dengan jurusan Applied Linguistics at Teachers College. Nah, Kak Adibah ini berasal dari Pasuruan dan memiliki minat yang sangat tinggi dalam pengajaran bahasa Inggris, sehingga Kak Adibah mulai mengajar bahasa Inggris sejak beliau duduk di bangku sekolah menengah. Kak Adibah juga pernah terlibat sebagai Head of Content dalam program English Speaking Buddies yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia di New York. Wah, pasti semakin gak sabar ya teman-teman buat mendengarkan langsung pemaparan dari Kak Adibah. Tapi sebelum itu, teman-teman di sini pasti bertanya-tanya kan gimana sih keadaan pembelajaran di US pada masa pandemi COVID-19 ini, atau justru ada yang penasaran apakah masih bisa untuk berangkat kuliah ke US pada masa pandemi seperti sekarang. Aku sendiri juga penasaran nih, gimana sih efektivitas kebijakan proses pembelajaran yang ada di US, karena kan mostly pembelajaran tuh dilakukan secara online dan jarak jauh ya. Nah, oke, maka dari itu kepada teman-teman yang sudah memiliki pertanyaan, boleh banget untuk mempersiapkan pertanyaannya dan ditulis di kolom chat ya teman-teman untuk persiapan Q&A nanti. Oke, kalau begitu aku akan langsung saja mempersilahkan kepada Kak Adibah untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Adibah, time is yours. Terima kasih Adelia dan teman-teman semua yang sudah mau hadir mengisi akhir pekan dengan berbagi di sini ya di webinar Studying in the US. Saya akan share screen dulu. Yep. Oke. Lihat screen-nya? Oke, I will present it. Oke teman-teman, saya akan berbagi di sini dari pengalaman saya pribadi selama belajar di Columbia University. Dan sekarang saya ada di tahun kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini adalah acara untuk mahasiswa UIN Jakarta, ternyata dari banyak tempat. Thank you for coming. Ini ada foto saya, walaupun tulisannya New York nih, saya pengen kasih tahu kalau ini sebenarnya bukan di New York. Jadi jangan percaya apa yang kalian lihat di media sosial semata-mata. Ini ada di Washington DC.
di World War II Memorial. Dan sekarang saya, seperti yang sudah Adelia bilang, saya seorang Fulbrighter, penerima beasiswa tahun 2020, sekarang sedang berkuliah semester 3 atau tahun kedua di Teachers College Columbia University. Jadi saya mulai kuliah itu dari fall 2020. Mereka bilang fall 2022 itu di Columbia. Ini logonya Columbia ya. Tapi selama setahun saya belajar online atau remote jadi berasa seperti ini gitu. Jadi bukan dari Columbia, but feels like Zoom University karena setahun itu full belajar online. Nah di sini saya akan membagi. Oh ya, sebelum saya masuk ke agenda saya hari ini, teman-teman bisa nih pilih how are you today, bagaimana kabarnya sekarang dari si cat ini, si kucing ini. Nomor 1, 2, 3 bisa ditulis di kolom komentar, nomornya aja. 6, 9, udah mau akhir pekan, jadi mau istirahat. Good. Semoga nggak ada yang 8, nggak ada yang marah-marah. Masih pagi ya di sana ya, jadi banyak yang ngantuk. Oke. Mudah-mudahan selama nanti kita berbagi di webinar ini bisa dapat seperti kucing nomor 6 ya, excited. 1. Oke, good. Keep going. Today's menu atau agenda untuk hari ini, saya akan berbagi apa yang saya alami, pengalaman dari academic life, dari kehidupan akademik saya di sini, di New York City, dan juga diantaranya saya akan juga berbagi tentang pengalaman challenges atau kesulitan, dan juga insights, how to address them, mengatasi kesulitan tersebut, dan juga bisa berbagi hopefully share like insights, wawasan ya kepada teman-teman di sini. Dan karena ini yang di-highlight atau yang ditekankan adalah belajar di Amerika Serikat ketika pandemi, saya juga mau berbagi tentang reflective toolbox atau yang bisa kita pakai untuk berefleksi kayak gitu ya. Dan terakhir pasti akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan silakan ditulis dulu, kemudian bisa ditanyakan di akhir presentasi. Oke, saya akan mulai dari kehidupan akademis dulu nih. Jadi seperti yang saya bilang, saya mulai 2020 dari kota kecil namanya Pasuruan. Ada yang tahu nggak ya Pasuruan itu di mana? Bisa ditulis di kolom chat kalau ada yang tahu Pasuruan tuh di mana sih, di bagian mana? Yes, di Jawa Timur ya. Soalnya mungkin orang Indonesia sendiri jadi orang tua saya itu di Pasuruan, saya waktu itu kerja di Jakarta, tapi karena pandemi dan karena harus kuliah juga, saya mulai dari Pasuruan. Dan banyak sekali kesulitan-kesulitan. Mungkin teman-teman sekarang di sini juga mahasiswa semua ya, jadi juga merasakan kuliah secara remote atau secara online dari Indonesia. Dan menurut saya karena saya mulai kuliah itu tahun 2020 dan terakhir kuliah S1 itu 2012, jadi ada sekitar 8 tahun saya berkecimpung di dunia profesional menjadi guru bahasa Inggris. Jadi ada shifting identities dari yang tadinya itu guru jadi mahasiswa lagi gitu. Guru yang di dalam kelas itu biasanya yang mengontrol keadaan semua yang ada di dalam kelas, yang biasa ditanyain sama murid-muridnya, sekarang jadi mahasiswa yang banyak nggak taunya, yang harus banyak tanya kayak gitu. Jadi walaupun tanpa pandemi sebenarnya ada identitas yang akhirnya berubah dari guru ke mahasiswa lagi gitu. Dan juga karena teman-teman juga bisa merasakan karena kita tinggal di rumah mungkin, jadi ada beberapa identitas yang akhirnya yang
yang saya embrace gitu, yang saya peluk. Misalkan saya nggak hanya jadi mahasiswa, tapi saya juga jadi tante. Nanti ini ada video. Saya juga jadi neighbors, tetangga, jadi ada banyak roles di sana kayak gitu. Dan kadang-kadang identitas itu atau roles itu tuh saling bertabrakan, crash seperti jadi ada konflik. Jadi seperti di video ini saya pengen kasih lihat, ketika saya di Pasuruan itu saya harus kuliah sambil This is my online learning sambil babysitting. While babysitting. Kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga merasakan gimana kalau misalnya kuliah online, kita nggak hanya jadi mahasiswa aja, tapi juga jadi banyak hal kayak gitu. Dan harus bisa multitasking akhirnya kalau misalkan nggak ada lagi yang bisa, waktu itu kakak saya lagi nggak ada, jadi harus jadi babysitting juga gitu. Kemudian yang paling sulit juga ketika kuliah secara online dan ketika pandemi adalah mengalami yang namanya uncertainties atau ketidakpastian. Ketidakpastian nanti besok itu masih lockdown atau enggak, apakah kita tetap sehat atau enggak, kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang tidak pasti ketika pandemi ini. Itu juga menambah challenge ya ketika kuliah saat pandemi. Kemudian karena seperti sekarang di Amerika itu sekitar 11 sampai 12 jam beda dengan Indonesia. Jadi di Indonesia pagi, di sini malam. Jadi kalau kelas saya pagi di Amerika, di Indonesia saya malam. Jadi tengah malam jam 12, jam 1 kayak gitu. Dan baru bisa tidur jam 1, jam 2, terus pagi subuh harus bangun lagi kayak gitu. Ada banyak rintangannya di situ. Dan lagi karena saya tinggal di kota kecil, ada aja masalah-masalah, misalkan teknis ya, masalah wifi, atau sampai masalah mati lampu. Dan itu harus dikomunikasikan sama dosen kayak gitu, karena dosen di sana itu, di sini, karena di Amerika itu hampir tidak pernah mati lampu kayak gitu. Jadi harus dikasih tahu, harus berkomunikasi, berkorespondensi sama profesor di US. Kalau misalkan hal ini aja mungkin aja terjadi. Jadi kalau misalkan ketika presentasi, dosen presentasi atau mengajar, terus tiba-tiba kita hilang, Zoom, terus mereka tahu kalau itu bukan karena kita nggak ada, tapi memang karena masalah teknis. Kemudian gimana caranya mengatasi hal itu? First, I think what we need to do is to accept reality. Jadi ya udah memang menerima realitas dan hal-hal kesulitan-kesulitan itu ada identitas kita yang saling melengkapi, atau kadang-kadang ada konflik juga, itu pasti ada gitu ya. Yang kedua, ini yang bisa kalian terapkan juga, checking with yourself. Jadi kenali dan tanya kepada diri kita sendiri, sekarang itu how do I feel today? How am I today? Kayak gitu. Sekarang saya merasa kayak gimana? Gitu. Apa saya capek? Kalau capek berarti harus istirahat. Tapi kalau misalkan capek ada assignment atau ada tugas, berarti oke, kerjain tugasnya dulu pelan-pelan kayak gitu. So we need to check with ourselves, oke? Kemudian yang paling saya pelajari ketika kuliah lagi itu adalah be initiative. Be initiative itu maksudnya kita yang harus, karena kan sekarang online, kita nggak bisa ketemu dosen secara langsung. Mereka tahu lihat kita dari kotak ini kan, dari Zoom, kotak persegi yang cuma wajah kita aja. Jadi kita, kalau menurut saya, perlu banget kita membuat relasi dari paling nggak mengirim email. Jadi itu yang saya lakukan ketika awal semester 1. I introduce myself. Jadi saya mengirim email, saya
memperkenalkan diri kepada dosen saya, terus kemudian bertanya tentang mata kuliah tersebut, pakai buku apa, perkuliahannya itu synchronous or asynchronous, secara langsung atau secara tidak langsung, pakai portal tertentu, kemudian pakai buku apa, istinya tuh kayak PDKT kayak gitu ya, PDKT sama dosen tersebut. Kemudian you know what, ketika saya tanya ke dosen tentang buku apa yang dipakai, ada salah satu dosen yang akhirnya balas, bukunya namanya ini, itu dosen di mata kuliah linguistics. Terus akhirnya dosennya membalas, oh buku yang kita pakai itu buku A. Tapi kamu nggak usah khawatir, saya bisa kirimkan buku itu dari New York. So the professor sent me the book all the way from New York City to Indonesia. Dia bilang, kirim aja alamat kamu di Indonesia, nanti saya kirimkan, kayak gitu. Itu luar biasa banget, karena itu adalah surel atau email pertama saya, tapi akhirnya dibalas dengan begitu mengharukan kayak gitu. Selama ini nggak pernah dapat dosen yang sangat amat thoughtful seperti itu. Jadi teman-teman coba inisiasi berkenalan sama dosen, tanya apapun tentang mata kuliah tersebut. They really love to hear from you and get to know you better, gitu ya. Kemudian juga harus tahu prioritas kayak gitu, karena apalagi ketika pandemi lagi, kita nggak hanya kuliah tapi kita juga bantu keluarga ketika di rumah, jadi ada banyak identitas dan role yang kita bawa gitu ya. Jadi harus tahu prioritas. Dan ini juga salah satu yang penting, yaitu membuat bisa mendukung kita. Walaupun kita online, misalkan kalian semester 1 belum ketemu sama teman-teman secara langsung, tapi silakan reach out to any friends or classmates if you want to study together, kalau misalkan mau belajar bareng, kayak gitu. Itu yang saya lakukan. Jadi walaupun nggak ketemunya lewat Zoom, tapi masih bisa ada koneksi lebih gitu sama teman-teman. Oke. Kemudian spring itu bulan Januari, jadi seperti semester 2 di Indonesia. Apakah masih online? Yes, masih online. Tapi alhamdulillahnya teman-teman, Fulbright itu bisa membawa kedutaan besar Amerika Serikat itu buka. Akhirnya saya bisa ke Amerika Serikat. Ini adalah Columbia University, mungkin kalian udah tahu ya. Sekarang terkenal banget di Indonesia, banyak sekali mahasiswa Indonesia yang sekarang berkuliah di Columbia University. Akhirnya yang perlu saya lakukan, karena semester 1 sudah online di Indonesia, kemudian semester 2 ke Amerika, jadi ada beberapa adjustment yang harus saya lakukan atau adaptasi ya. Jadi beradaptasi sama kehidupan baru, paling nggak di mana harus belanja. Kalau kalian lihat belanja di sini, telur aja ada macam-macam kayak gitu. Ada telur yang warna putih, telur yang warna brown eggs, ada yang telur macam-macam deh. Milk juga ada yang 100% whole milk. Jadi it's everything is new. Semuanya itu baru kayak gitu ya. Walaupun saya ada di New York, tapi karena semua kuliah saya itu online, jadi sebenarnya lebih banyak screen time lagi yang harus yang saya hadapkan gitu ya, yang saya hadapi di semester spring itu. Karena saya nggak hanya kuliah, tapi saya juga mengajar bahasa Inggris sewaktu itu. So I got more screen time. Nah, ini magic words kalau kalian mau ada keinginan kuliah di Amerika Serikat. Namanya office hours. Nah, office hours itu adalah jam kerja dosen di luar mengajar mereka ya. Jadi setiap profesor itu ada yang punya namanya office hours buat kita datang. Kalau ketika online pasti datangnya lewat Zoom, itu untuk diskusi aja, bisa tanya apapun tentang mata kuliah atau diskusi tentang artikel yang kalian baca, apapun kayak gitu. Jadi ini yang sangat
saya suka dari belajar di Amerika adalah adanya office hours ini. Memang setiap dosen harus mengalokasikan beberapa jam untuk waktu untuk berdiskusi dengan mahasiswanya gitu di luar jam mengajar. Nah, ini juga ada study work social life balance, karena udah ada di New York, udah pasti kan New York kan, jadi antara study, kemudian work, kerja, karena saya harus mengajar, salah satu mata kuliah saya itu harus mengajar, dan juga social life. Dan ada banyak ketidakpastian lagi di sini. Waktu itu masih belum ada vaksin, masih belum bisa ke akses kampus karena masih online dan sebagainya. Dan kalau kalian masih ingat, dosen saya yang beri saya buku, this is him, namanya Profesor Williams. Dan ketika saya datang, akhirnya saya bilang ke beliau, saya udah datang di New York, bisa ketemu atau enggak, kayak gitu. Karena I miss the connection. Mungkin kalau kalian belajar online, kalian pasti tahu, kita tuh pasti kangen belajar di dalam kelas kayak gitu. Ketemu dosen lagi, ketemu teman-teman lagi, duduk di bangku kursi. Itu sangat like we miss that. Dan saya akhirnya senang banget walaupun nggak bisa ada kelas in person, tapi masih bisa ketemu sama profesor saya di sini secara casual. Nah, itu mungkin bedanya juga sedikit berbeda ya dengan Indonesia, dinamik relation sama profesor gitu. Saya nggak bilang semua profesor di Amerika itu semuanya casual, bisa diajak teman, no, tapi mereka biasanya memang lebih karena ada waktu untuk office hours, dan kadang-kadang mereka juga mau istilahnya diskusi sama kita di luar kelas dan di luar jam itu gitu. Jadi sambil ngopi, sambil jalan di taman, sambil ngobrol gitu. Okay. And akhirnya sampai ke semester ini, semester 3 bulan September ini baru aja yang akhirnya alhamdulillah dari fully online yang tadinya itu 100% online akhirnya bisa ada in person. Ada in person kelasnya. Yang akhirnya bisa hybrid, jadi ada beberapa kelas yang in person dan beberapa kelas yang online. Dan ketika kelas in person itu luar biasa, we take it for granted apa yang kita biasanya dapatkan, misalkan masuk kelas ya udah, sekarang tuh masuk kelas ketemu teman, ngelihat dosen di depan kelas itu sangat amat menyenangkan gitu. Boleh tahu nggak kalian itu masih online apa ada yang udah kelas in person? Di chat aja boleh. Oh masih, oh ada yang offline. Oke. Good. Jadi saya rasa selama pandemi ini karena kita udah terbiasa sama Zoom, sekarang ke metode tradisional masuk kelas itu berasa kayak anak SD yang pertama kali masuk kelas gitu loh. Jadi so excited, sangat bersemangat, seneng banget ketemu teman-teman lagi gitu. Nah akhirnya teman saya satu kelas, ada beberapa, seneng banget bisa ketemu teman yang tadinya ada di kotak, akhirnya kelihatan tinggi, besarnya, wajahnya, like for real. Bisa ketemu ini di depan Butler Library. Butler Library salah satu perpustakaan di Columbia University. Tapi tetap aja karena awalnya itu online, fully online, ada beberapa hal yang harus di-adjust ya, harus diadaptasi lagi. Alhamdulillah sekarang lebih sedikit screen time-nya, lebih banyak aktivitas-aktivitas secara langsung, in person, ya. Terus bisa akses library, ini perpustakaan 24 jam. Perpustakaan ini perpustakaan yang terbesar di Columbia University, jadi bisa diakses 24 jam. Selain perpustakaan ini, setiap fakultas juga ada perpustakaannya, tapi biasanya sampai jam 11 malam, terus tutup pagi baru buka, nggak 24 jam. Dan bisa navigasi atau
akhirnya kenalan sama kampus, masuk gedung. Jadi saya merasa walaupun ini semester 3, tahun kedua itu merasa kayak mahasiswa baru, masih bingung, masih I got lost, so masih kesasar nyari kelas kayak gitu. Nah, ini yang juga yang penting, karena kalau kita Zoom kan bangun tidur, cuci muka, nyalain laptop, langsung on misalkan. Jadi nggak usah mikir, oh waktu yang kita harus siapkan untuk siap-siap, untuk jalan ke kampus, the commute time, nah itu harus dipikirkan lagi, harus diadaptasi lagi. So be punctual. Di sini benar-benar yang namanya tepat waktu itu kelihatan banget gitu. Jadi kalau misalkan masuk jam 9 pagi, jam 9.05 itu biasanya udah penuh kelas. Tuh, jadi harus punctual. Nah, ini salah satu kegiatan in person saya dan teman-teman yang baru aja beberapa hari lalu itu adalah namanya scavenger hunt. Jadi berburu harta karun kayak gitu. Nah, ini salah satu gedung di Columbia University, depannya ada thinker statue, terus kita harus pose seperti sedang mikir. So it's really nice to meet people again in person. Oke, selain academic life, udah pasti ada yang namanya social life ya. Itu untuk keep sanity, untuk bikin kita tetap waras. Jadi jangan cuma belajar teman-teman, tapi juga bersosialisasi, ketemu teman, punya aktivitas. Jadi saya akan berbagi aja aktivitas yang saya lakukan selain berkuliah di Amerika gitu. Saya suka sekali yang namanya volunteer atau jadi what is volunteer? Oh my god. So lawan itu ngecat gedung SMA di salah satu SMA di New York City. Jadi kita ngecat tuh belakang itu masih ada yang putih, ada yang kuning, itu salah satunya yang bantu ngecat di sana. Kemudian saya juga gabung di paduan suara. Anybody here is a singer? Ada yang singer? Suka nyanyi? Ini di sini juga ada paduan suaranya. So I joined the community singing. Community waktu online nyanyinya itu pakai rekaman kayak gitu, rekaman video, rekaman audio. Sekarang alhamdulillah udah bisa masuk kelas lagi. Here we go. You see here, ini adalah teman-teman yang sedang berkuliah di Columbia University. Kita ada namanya Columbia Indonesian Society. Di sini teman-teman bisa ketemu lagi sama orang-orang Indonesia. Sekarang kita growing, like getting bigger. Lebih banyak orang yang datang dan bisa kuliah di Columbia University karena banyak beasiswa ya. Salah satunya beasiswa yang saya dapatkan Fulbright, ada juga yang LPDP, ada juga yang pribadi gitu. Selanjutnya saya juga baru tahu ternyata saya juga suka kegiatan luar ruangan, outdoor like kayaking. It's so fun, sangat menyenangkan, dan menurut saya itu kegiatan di luar kelas, kegiatan selain akademis seperti sosial itu it builds your connection ya. Jadi kayak nyambung lagi yang dulu tuh online semua sekarang bisa jadi in person, secara fisik ketemu face to face, menyambung sama teman-teman lagi, dan juga nyambung sama nature atau alam. Nah, teman-teman, I just want to ask you, what do you see here? Anybody can share in the chat. Bisa berbagi di chat, kalian lihat apa di sini? Yes, it's a white rose. Yes, jadi ini adalah bunga mawar. Bisa warna apa aja. Terus mawar itu ada, white rose. Good, great. Nah, di bagian bunga mawar ini kan ada bagian-bagiannya. Apa aja bagian yang kalian tahu? Bagian mawar ada bagian apanya nih? This one. What do you call this one? Ya, batang. Batang ada apanya? Batang ada apanya kalau bunga mawar? Yes, ada duri. Yes, thorn. God, ada duri atau thorn. God. Terus kemudian ada apanya nih?
ada bunganya ya, ada rose. Ada yang tahu nggak ini apa? Yang bunga mau mekar. Apa sih bahasa Indonesia kuncup ya? Kuncup atau putik ya? Ya, or like ya, di bahasa Inggris namanya buds. Jadi ini adalah salah satu reflective tool box yang saya bilang tadi yang bisa teman-teman terapkan. Jadi ngelihat suatu misalkan ada any target, nulis skripsi, apapun, misalkan nulis skripsi atau studi mau scholarship hunting gitu ya, kalian bisa refleksikan ke dalam 3 hal ini. You see this? So first one is rose, bunganya. Yang kedua itu thorn, ya, durinya. Yang ketiga itu bud. Bahasa Indonesia apa ya, bud ya? Kuncupnya atau putiknya gitu ya, belum mekar. Jadi rose itu adalah what was the highlight today. Apa yang udah kalian yang merasa itu like positive things. How have you been successful? Apa yang menurut kalian dari target itu yang kalian udah merasa sukses menjalaninya? What are you most proud of? Apa yang misalkan target mau nulis skripsi. Jadi kalian udah sampai mana? Apa yang buat kalian bangga saat nulis skripsi itu? Proses apa yang udah kalian lakukan that you feel that it's a success, okay? Kalian juga bisa mikirkan tentang thorn-nya, challenges that you experience, apa yang bikin stres, apa yang sulit ketika nulis skripsi, kayak gitu. What made it hard to be successful? Apa yang hambatan-hambatannya itu apa? Is part of the thorn. Kemudian terakhir itu bud ya, putiknya itu adalah apa yang what your future goal, target ke depannya apa nih untuk nulis skripsi. Misalkan dalam 1 jam ke depan saya akan nulis 2 halaman, 3 halaman, I don't know. It's part of like apa yang kamu akan lakukan selanjutnya. Okay? So if you want to think about like any goals that you have, anything that you want to reflect, apapun yang kalian mau refleksikan, itu bisa ditulis dalam 3 bagian ini. Sebenarnya yang saya suka itu, saya mulai dari thorn dulu. Jadi challenges-nya apa? Apa sih sebenarnya? Misalkan saya pengen nulis tesis karena mau lulus S2 itu harus nulis tesis. Jadi thorn-nya itu apa, challenges-nya apa, rose-nya selama ini, apa yang udah saya lakukan dengan benar, dan menurut saya itu sukses, apa yang saya harus lakukan ke depannya. Okay, so this is the toolbox that you can use for any targets or for any future goals that you want, untuk goal apapun yang kalian mau lakukan ya. I will give you examples, terutama tadi kan kita bicarain topiknya tentang study in the US during the pandemic. Jadi saya merefleksikan sebenarnya apa aja hambatannya, kemudian apa aja kesuksesan yang udah saya rasakan, what's the next goal selanjutnya apa, gitu ya. So the thorns, I think it's more like uncertainties, banyaknya ketidakpastian, terutama kalau misalkan teman-teman yang mau kuliah S2 di luar negeri, keadaan negara masing-masing belum tahu apakah nanti kedutaan buka atau enggak, nanti Amerika Serikat bolehin enggak, kayak itu banyak banget uncertainties saat itu. Yang kedua adalah kuliah lagi, terutama di Amerika Serikat itu biasanya menimbulkan namanya imposter syndrome. Ada yang pernah dengar imposter syndrome? Kalau ada bisa berbagi. Imposter syndrome itu adalah sindrom penipu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Saya lanjutkan dulu ya present-nya. Oh, nope, not this one. Okay, so the roses, apa yang akhirnya saya rasakan? Yeah, that's right, Resha. Thank you. Terima kasih. Dan roses yang saya rasa udah saya lakukan dengan benar dan sukses itu adalah walaupun saya stres karena banyaknya ketidakpastian, saya nggak tahu keluarga saya di Indonesia sehat atau enggak, apakah akan kena COVID atau enggak. There are a lot of worries and uncertainties. Karena itu roses apa yang menurut saya
saya lakukan dengan benar adalah I do daily meditation. Saya jadi meditasi setiap pagi 10 menitan setiap pagi, ada di YouTube, you can look for it, bisa dicari. Kemudian saya juga alhamdulillah bisa tahun lalu walaupun online I can get the awards, my first awards di Teachers College Columbia University, namanya Pencil Awards. Akhirnya bisa dapat awards karena kompetisi kayak gitu ya, berkompetisi akhirnya bisa salah satu pemenangnya. Jadi imposter syndrome-nya nggak terlalu keluar kayak gitu, karena imposter syndrome kita merasa penipu apa yang kita dapatkan. Saya bisa masuk Columbia misalkan itu hanya keberuntungan semata, that's imposter syndrome. Dan basnya apa yang saya mau lakukan selanjutnya adalah I really want to still explore myself. Saya baru tahu misalkan, oh ternyata saya suka ya outdoor activities atau aktivitas di luar ruangan. Saya suka jalan di park, di taman. Saya suka kayaking kayak gitu. Sama di Indonesia saya nggak pernah nyoba hal-hal itu. Gitu. Kemudian juga di kemudian hari saya juga pengen tetap mau terus mengembangkan growth mindset. Anybody knows what growth mindset is? Kalau tahu bisa ditulis di kolom chat. Growth mindset sih intinya adalah mindset kita yang selalu merasa kita bisa belajar lagi, apa yang kita bisa sekarang itu bisa dikembangkan lagi, bukan hanya karena talent, bukan hanya karena apa secara alamiah atau secara like from born, dari kita lahir kita udah punya talenta itu, jadi ya udah karena kamu emang pintar matematika, emang kamu dari lahirnya itu emang pintar matematika, nggak kayak gitu. Tapi growth mindset, you know that you can learn, you can develop your skills, kita bisa ngembangin skills tersebut. Itu yang selalu saya mau terus saya pelajari kayak pelajari. Oke, there's a very nice, ada video bagus sekali dari Manisa Anita on Marissa's Mind, bisa dilihat di YouTube, itu namanya Imposter Syndrome. Mungkin kalian bisa tonton sendiri nanti. Cuma intinya Imposter Syndrome adalah ya benar tadi yang Raisa bilang, kalau misalkan kita merasa apa pencapaian kita saat ini, skills kita saat ini itu bukan karena kerja keras kita gitu, tapi karena keberuntungan semata gitu. Jadi merasa saya I don't deserve to be here, kayak saya nggak pantas deh ada di Columbia kayak gitu. Padahal you deserve it. Kamu pantas dari sini karena kerja kerasmu, karena ada support system, karena mungkin ada privilege juga dari orang tua yang membolehkan kuliah ke luar negeri dan sebagainya. There are a lot of factors, ada banyak faktor. Tapi intinya ada faktor karena memang itu kerja kerasmu. Oke, sekian bincang-bincang berbagi dari saya. Semoga ada yang bisa dipetik, ada yang bisa dipelajari, ada yang bisa diambil sedikit, apapun itu ya, dari reflection toolbox atau imposter syndrome, anything that you can learn. I hope you can find some insights from there. Silakan kalau mau ada, ada sesi tanya jawab. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Adiba atas pemaparannya yang sangat wonderful nih Kak. Langsung merasa termotivasi gitu. Terus kalau aku sih kayak bikin semangat. Kalau aku sih serasa bikin semangat gitu nih. Dan terlebih tadi yang Rose Philosophy ya Kak. Rasanya mendorong banget nih buat bisa lebih produktif dan terus berusaha buat achieve goals kita. Dan hopefully bisa jadi Fulbright Award juga nanti. Oke, next kita akan langsung aja nih membuka sesi Q&A. Buat teman-teman yang punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya teman-teman. Oke, sudah ada pertanyaan nih dari, banyak sekali ya teman-teman. Sebentar. Sudah ada pertanyaan nih dari Kak Zidna. Kak Zidna bertanya nih, apa bedanya Master by Research sama coursework, Kak? Mulai dari cara mendaftar, metode pembelajaran, dan durasi kuliah. Silakan kepada Kak Adiba.
Oke, jadi yang saya tahu kalau karena saya pernah beberapa kali mendaftar beasiswa ke beberapa pemberi beasiswa ya, salah satunya Australian Award Scholarship. Jadi kalau di Australia itu jelas udah dikasih tahu kalau jurusan ini di universitas ini adalah by research or by coursework. Jadi by research itu by the end of jadi di akhir perkuliahan kalian harus nulis tesis gitu, harus nulis skripsi S1, kalau S2 namanya tesis ya, harus nulis tesis atau riset. Sedangkan kalau coursework, bedanya kalau coursework itu semuanya itu kuliah biasa, jadi di akhir perkuliahan kalian hanya butuh namanya exam, cuma exam aja. Atau kalau di jurusan lain, program lain ada yang namanya capstone project, jadi project gitu bentuknya, bukan nulis riset. That's it. Dan tentang waktunya berapa lama itu harus riset ke setiap program di setiap universitas. Jadi setiap universitas itu berbeda. Walaupun programnya sama, misalkan program saya itu adalah Applied Linguistics atau linguistik terapan alias TESOL. Jadi ada walaupun namanya Applied Linguistics tapi sebenarnya ada berbagai macam nama yang akhir bisa kalian cari gitu. Bisa dipanggil TESOL, bisa dipanggil TESOL, bisa dipanggil Applied Linguistics gitu ya. Atau CALL, Computer Assisted Language Learning, ada banyak banget, dan silakan di riset di universitas ini berapa lama biasanya. Kalau di Amerika biasanya itu 2 tahun atau 4 semester. Tapi teman saya ternyata ada yang 1,5 tahun kayak gitu, cuma 3 semester. So it really depends on the program and on the university. Oke, dan ketika apply kelihatan kalau misalkan nanti kalian tuh butuh nulis riset atau enggak, itu ada di website-nya, udah ada. Kalau saya di jurusan Applied Linguistics memang harus bikin riset thesis, tapi namanya bukan thesis, namanya mini project, MA project kayak gitu, bukan mini project, MA project. Seperti tesis tapi dia 0 kredit. Kalau skripsi kita kan 6 SKS ya. Kalau kalian udah pernah skripsi, kalau nggak salah 6 SKS. Kalau di program saya itu 0 SKS, 0 credit. Tapi di universitas lain itu bisa 3 kredit gitu, jadi beda-beda. Kalian harus riset sendiri. Oke? Oke, terima kasih Kak Adiba atas jawabannya. Itu dia tadi ya untuk Kak Zidna. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari Kak Amelia. Kak Amelia bertanya, untuk pengeluaran biaya kuliah di luar beasiswa, kira-kira menghabiskan sekitar berapa Kak? Dan bagaimana sistem healthcare di USA yang dikenal mahal Kak? Baik. Ya, siapa tadi, Amelia ya? Amelia sudah mencari-cari tentang studi di Amerika. Betul sekali, kalau di Amerika Serikat healthcare-nya atau biaya berobat kesehatan, biaya kesehatannya memang mahal sekali. Karena itu beasiswa apapun, LPDP atau Fulbright itu sudah memasukkan yang namanya asuransi. Jadi kita udah pasti didaftarkan asuransi, karena kalau nggak pakai asuransi itu mahal banget bayarnya gitu ya. Jadi asuransinya kayak BPJS, di sini kita juga ada dari Fulbright. Kalau saya Fulbright, jadi dari Fulbright dapat asuransi, dari Columbia juga dapat asuransi gitu. Jadi bayar asuransi. Kalau tentang biaya selain tuition atau selain biaya kuliah itu, kalau menurut saya itu sangat tergantung sama pribadinya setiap orang. Kalau kamu misalkan mau hemat, banyakin masak kayak gitu, masak sendiri kayak gitu. Kalau misalkan mau berhemat, biasanya grocery sendiri, masak sendiri. Kadang-kadang aja makan di luar, atau juga bisa nabung untuk bisa jalan-jalan gitu. Nah, memang kalau di New York City, salah satu kota termahal di dunia, is the one of the most expensive cities in the world. Memang mahal, tapi tetap aja kalau kalian mahasiswa pasti jago tahu makanan-makanan yang murah itu ada di mana gitu.
atau makanan-makanan yang bahkan gratisan gitu pasti nanti tahu cara-caranya. Jadi misalkan ya kalau misalkan mau dapat makan gratis, apalagi sekarang kan udah in person. Kemarin itu saya ada aktivitas kegiatan sama Muslim Student Association di Columbia. Mereka adain makan malam bareng, ya udah akhirnya makan gratis, nggak usah masak, nggak usah beli kayak gitu. One of the hacks kalau jadi mahasiswa di luar negeri ya. Kalau kita kayak Ramadan cari takjilan, makan gratis. So, kalau menurut saya itu tergantung sama pribadinya masing-masing, tapi percaya apa yang dikasih sama beasiswanya itu pasti cukup. Jadi apa yang dikasih LPDP, apa yang dikasih Fulbright, apapun beasiswa yang kalian dapatkan itu cukup gitu. Walaupun ada yang akhirnya pas-pasan atau ada yang masih ada sisanya, itu benar-benar tergantung pribadi masing-masing gitu. Oke, Kak. Moving on to the next question. Bagaimana sih pengalaman Kakak waktu seleksi Fulbright, Kak? Boleh diceritain, Kak? Oh my God. Itu udah tahun 2019. Kalau kalian berencana mencoba Fulbright, kalian harus tahu kalau misalkan seleksinya itu sendiri memakan waktu sekitar setahun, lebih dari setahun. Jadi mulai dari awal tahun, pembukaan itu biasanya Desember, itu mereka udah buka, kemudian masukin berkas Februari terakhir, kalau nggak salah tanggal 15 Februari tiap tahunnya itu berkas terakhir. Kemudian setelah masukin berkas, ada sebulan 2 bulan dapat informasi masuk tes wawancara atau tidak. Nah ini sih yang paling penting itu ketika berkas itu menurut saya adalah semuanya penting. Mereka melihat banyak hal gitu ya. Tapi yang salah satu poin penting itu adalah esai. Kita akan diminta untuk menulis 2 esai. Namanya study objective, kenapa mau mengambil kuliah di Amerika dan program tersebut. Yang kedua, personal statement, kenapa kamu mau pengalaman pribadimu, kisah pribadimu, kenapa akhirnya tertarik sama bidang yang kamu mau tekuni di S2 itu. Dari esai. Itu salah satu bobot yang sangat amat dipertimbangkan. Jadi ketika menulis esai tersebut harus benar-benar matang gitu ya. Sama surat rekomendasi itu juga harus dipersiapkan. Nah setelah itu kalau masuk wawancara, bersiap-siap lagi wawancara karena biasanya cuma dikasih tahu sekitar seminggu atau 2 minggu. Kalau nggak salah itu seminggu. I don't know, I forget. Like seminggu atau 2 minggu sebelum wawancara. Jadi benar-benar persiapannya ya seminggu 2 minggu itu gitu untuk wawancara. Dan itu ada 4 panelis, 2 orang Indonesia, biasanya dosen. Yang di bidang kita, misalkan saya bidang bahasa Inggris, berarti nanti ada dosen yang bidangnya bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian 2 orang lagi orang Amerika Serikat, biasanya dari kedutaan atau dari Native American US speaker gitu. Jadi ada 4 panelis. We have to speak in English. So if you think that you still need to work on with your English, especially speaking and writing, please do work it right now. Jadi kalau menurut kalian saya masih harus banyak mengasah keterampilan bahasa Inggris, menulis sama berbicara, dan kalian tahu kalian mau kuliah S2 di luar negeri atau di negara yang berbahasa Inggris, harus mulai sekarang diasah. Terutama kalian kan sekarang masih S1 ya. Ini kan ya, you're all like here mahasiswa S1, you need to work on. Harus mulai mengasah keterampilan itu, menulis sama berbicara gitu, keterampilan produktif. Karena di Fulbright sendiri ada 4 panelis dan walaupun ada orang Indonesianya, we all talk in English, like we will talk in English all the time gitu. Nah itu yang perlu adanya banyak persiapan dan menurut saya banyak rehearsal. Jadi minta teman untuk coba latihan bareng kayak gitu. Dan menurut saya apa yang mereka tanyakan ketika wawancara itu adalah apa yang kalian tulis di esai kalian. Nggak akan jauh beda gitu.
mereka akan tanya apa yang kamu tulis di berkas pendaftaran dan esai. So, try your best to know yourself, to know what you write, tahu apa yang kamu tulis, tahu apa yang kamu mau, kenapa harus ke Amerika Serikat, kenapa program tersebut, kayak gitu. Dan tetap be yourself in a way that emang kamu mau itu kenapa kayak gitu. Jadi menurut saya nulis atau perjalanan beasiswa itu sebenarnya perjalanan mencari tahu diri kita sendiri. Jadi tahu kayak berpikir dan berefleksi sebenarnya apa yang saya pengen gitu. Jangan cuma karena ikut-ikutan doang. Kelihatannya di Instagram ini ke Kolombia itu keren banget kayak gitu ya. You know, like pengen-pengen doang. Saya sebenarnya kita belum tahu mau S2-nya mau jurusan apa atau di mana, cuma ikut-ikutan doang. Jangan sampai kayak gitu. Tapi benar-benar dari kalian memang you want this, you want untuk S2 di luar atau pakai Fulbright ke Amerika Serikat jurusannya ini. Gitu ya. So you know it yourself. Kemudian setelah wawancara kalau lulus itu ada tes lagi, tes TOEFL, IBT sama GRE kalau ke Amerika Serikat. Setelah itu ada proses lagi, proses aplikasi ke universitas. Nah kalau kalian keterima Fulbright, insya Allah pasti ada universitas yang nerima kita gitu. Nah setelah itu baru deh berangkat. Nggak secepat itu sih prosesnya, itu berapa bulan nunggu lagi, berapa bulan nunggu lagi gitu ya. Cuma yang saya pengen kasih tahu, kalau kalian memang mau Fulbright, kalian harus tahu Fulbright itu ada kapasitasnya. Jadi Fulbright itu setiap tahun memberi $35.000 untuk semua cost of attendance, untuk semua biaya ya. Itu setiap tahun tuh 35.000 USD. Cukup apa atau enggak? Cukup. Cuman mungkin ada, kalau untuk universitas kayak Columbia, harus cari universitas beasiswa tambahan. Karena mahal sekali kuliah di sini. So expensive. Okay, I hope it helps. Ada pertanyaan? Oke, Kak. Karena banyak banget nih yang mau nanya nih, kayaknya aku langsung aja ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Terkait proses seleksi tadi kan ada seleksi berkasnya ya, Kak, proses administratifnya. Nah, bagaimana sih, pertanyaan dari Kak Aulia nih, bagaimana cara untuk mengetahui kalau recommendation letter kita ini udah eligible gitu, Kak? That's a good question. And kalau menurut saya eligible atau enggak itu bisa kamu tanyakan ke diri kalian sendiri, dalam artian apakah dosen yang kalian minta surat rekomendasi tersebut memang tahu kita gitu, tahu kita secara, dalam artian apakah kita pernah masuk ke kelasnya, kuliah sama dosen tersebut, apakah kita pernah jadi asisten di kelasnya, apakah dia itu thesis advisor atau pembimbing skripsi yang tahu lebih banyak tentang kita. So you know yourself kayak gitu. Apakah eligible atau enggak, jadi bisa dilihat dari apa yang dia tulis. Dan biasanya surat rekomendasi itu kan confidential, yang artinya rahasia kan sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu apakah itu eligible atau enggak. Tapi yang bisa kita pastikan adalah apakah memang kita punya hubungan yang baik dengan dosen tersebut. Gitu sih. Jadi buat kalian yang S1, pastikan merawat hubungan baik dengan dosen. Terutama yang memang kalian ingin mintai surat rekomendasinya. Gitu. Kamu mute. You're muted. Oh iya, oke. Terima kasih, Kak. Sehubungan dengan, ada pertanyaan dari Kak Nur Hayati nih, Kak. Sehubungan dengan pandemi COVID ini kan kuliah atau pembelajaran gitu kan dilakukan secara online. Nah, bagaimana sih, Kak, mekanisme Kakak dalam coping rasa malas gitu, Kak? Karena pasti ada aja gitu kan, Kak. How do you deal with it, Kak? Wah, very good question.
about coping atau cara mengatasi rasa malas. Sebenarnya untuk saya itu just do it, lakuin aja. Dan kalian lebih banyak kalian tahu tentang diri kalian, lebih mudah kamu tahu gimana cara copingnya. Dalam artian, saya tahu nih, saya orangnya sangat amat suka nunda-nunda, procrastinator. Jangan salah, tapi saya juga suka nunda-nunda. So, I think it's a problem of many students, suka nunda-nunda sampai last minute. Tapi akhirnya pernah satu saat tuh sampai harus pull an all-nighter, sampai harus malam ngerjain, itu nggak enak banget. Jadi, menurut saya itu just do it. Salah satu hal yang saya lakukan adalah nulis di planner. Kalian punya planner? Yes. Silakan ditulis apa yang harus kalian lakukan hari itu. Nggak boleh banyak-banyak. Kalau bisa cuma 3 hal aja yang memang benar-benar prioritas yang harus dilakukan kayak gitu. Dan ketika kita bisa nyoret itu planner, selesai, it feels so satisfying, merasa sangat puas banget. Itu yang biasanya saya lakukan. I write down on my planner, like 3 things that I have to do. Gitu. Yang kedua, sebenarnya saya udah tulis di presentasi, yaitu creating support system. Apalagi kalian online. Sebenarnya ketemu sama teman akhirnya harusnya pakai Zoom. Nah, bisa kalian yang inisiasi untuk bikin studi group atau belajar bareng, walaupun itu bukan tugas kelompok. Misalkan PR walaupun bukan tugas kelompok, tapi misalkan bingung, masih ada bingung-bingung, dan di Indonesia kan kayaknya belum ada office hour kan, yang kita bisa tanya dosen di waktu tertentu kayak gitu. You can create your own study group. Itu yang saya lakukan sih sama teman-teman. Jadi pasti ada study group. Kalau saya nggak bisa, saya tanya. Dan ketika di kelas, kalau saya nggak tahu, saya tanya. Kalau dijelaskan saya masih nggak paham, saya bilang, sorry, I still don't understand it. Could you please repeat it? And it's okay. Banyak yang ketawa sih sebenarnya. Banyak yang ketawa, ya ampun udah dijelasin, masa masih nggak paham. But that's the truth. Saya masih nggak paham. Saya bilang aja saya masih nggak paham. Akhirnya dijelasin lagi dengan yang lebih singkat, atau akhirnya setelah kuliah, saya tanya sama teman saya yang saya tahu paham gitu. So you can do it. Create your own support system. Itu yang penting banget sih. Apapun ya menurut saya, apa misalkan kalian mau ngejar beasiswa, cari teman-teman yang juga sama-sama mau ngejar beasiswa, terus checking gimana progresnya. So hopefully it helps. Oke, terima kasih Kak Adiba atas jawabannya. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Andini Restiana nih Kak. Ingin tahu bagaimana sih perbedaan antara kuliah di US sama kuliah di Indonesia nih Kak? Terlebih kan pada saat pandemi online juga nih Kak. Wah, kalian harus kasih tahu saya kuliah di Indonesia online kayak gimana. Baru saya bisa bandingin. Gimana biasanya kalau di Indonesia kuliahnya? Ada yang mau cerita? Kalau di Amerika Serikat yang saya bilang itu, jadi ada kuliah, kemudian setelah kuliah, dosen tuh biasa ngasih tahu ada office hour, kalau ada yang ingin ditanyakan, diskusi lebih lanjut, pertanyaan apapun bisa datang ke office hour itu, Zoom lagi. Dan karena saya tipe orang yang banyak tanya dan banyak mau tahu, biasanya tuh saya datang ke office hour itu dan ketemu sama dosennya. Dan kalau takut datang sendirian, biasanya ajak teman-teman. Ngadain nggak yang mau bareng office hour kayak gitu. So kenal aja, pokoknya ada temennya gitu. So that's what I did. That's what I do currently. Kalau di Indonesia kayak gimana? Kalian yang mungkin bisa cerita atau compare. Ada yang mau cerita? Jadi saya nggak bisa bandingin kayak gitu, karena saya nggak kuliah di Indonesia gitu. Maksudnya nggak kuliah di universitas di Indonesia gitu. Kalau di Amerika seperti itu. Oh, mungkin kalau dari aku ya Kak. Jujurnya aku masih semester 5 juga nih. Kalau dari aku sih, aku mulai
online itu pada pertengahan semester 2 kalau nggak salah ya. Terus Wow, udah setahun belum, lebih. iya udah lama banget Kak, lumayan. Terus kalau kakak kan sudah mulai hybrid gitu ya Kak kuliahnya. Iya. Nah, kalau di sini belum ada apa ya, kayak ada sih mungkin kayak bukan anjuran, kayak informasi wacana gitu adanya hybrid, tapi belum dilaksanakan juga gitu Kak, dan sampai sekarang masih online. And itu gimana ya, kalau buat yang aku yang udah pernah offline waktu semester 1 itu mungkin agak easier buat udah dapat teman lah gitu, udah bisa kenal dosen dari semester 1. Nah, kalau yang mungkin kayak yang maba atau baru masuk pas zaman online gitu Kak, nah itu mungkin agak susah buat interact atau engage sama dosen atau dapat teman gitu Kak. Itu mungkin masalahnya di situ sih kayaknya. Terus kurang efektif juga gitu Kak kalau belajar online, pemahamannya kurang masuk, kurang dicerna gitu Kak. Iya, betul. Iya, betul. Saya juga mulai S1 semester 1 itu juga online kan, dari online. Terus seperti yang saya cerita, saya orangnya emang SKSD aja, tanya-tanya aja ke dosen gitu. Jadi kenalkan diri ke dosen biar beliau tahu kalau misalkan ada kita di kelas gitu. Sejujurnya kalau sama dosen-dosen di Amerika, mereka pasti tahu saya gitu, karena I'm the only one who wears hijab, satu-satunya yang pakai kerudung, satu-satunya di Indonesia, jadi mudah banget dihafal sebenarnya kayak gitu. Nggak usah ngenalin diri itu udah terkenal, bukan terkenal sih, tapi ya dikenal sendiri kayak gitu, karena paling beda. Tapi that's what I did. Jadi kalau kalian mau silahkan coba kayak gitu, email dosennya, terus cari teman-teman. Kalian bisa loh, walaupun di Zoom, kalau saya bisa ngelihat di Zoom tuh teman-teman yang sekiranya bisa diajak belajar bareng. Itu yang saya deketin, terus tanya mau belajar bareng aku enggak kayak gitu. Jadi biar ada sedikit, walaupun masih online, tapi masih ada koneksi sedikit, ada bonding di luar kuliah gitu, di luar ketika belajar di mata kuliah itu. Okay, that's what I can say for now untuk tips-tipsnya berkuliah online. So be initiative, just try and show up yourself out there. Insya Allah ya, semoga di Indonesia juga tambah baik, karena di New York sendiri itu udah berasa hampir normal di sini. Udah banyak orang yang nggak pakai masker di luar, di outdoor itu opsional, boleh pakai masker, boleh enggak. Tapi kalau di indoor, di dalam ruangan itu wajib pakai masker. Kayak gitu. Oke, one more question boleh nih ya Kak? Dari Kak Wahyu Nisrina. Kan Columbia University itu terkenal dengan prestisnya ya Kak, kayak ya termasuk universitas yang prestigious lah. Terus Kak Wahyu ini penasaran bagaimana cara Kakak menghadapi rasa insecurity gitu Kak, dengan classmates dan teman-teman lainnya gitu Kak. Right, ya, insecurity adalah menurut saya salah satu simptom dari si imposter syndrome. Kita merasa sindrom penipu, salah satunya adalah merasa insecurity atau nggak pede dibandingkan sama teman-teman yang lain. Jujur, teman-teman saya itu rata-rata dari S1 langsung ke S2. Jadi mereka masih muda-muda. Sedangkan saya itu ada 8 tahun, saya ngajar bahasa Inggris. Lebih banyak punya pengalaman mengajar di luar gitu ya. Sedangkan mereka itu lulus fresh S1 langsung ke S2. Jadi jujur aja mereka itu masih fresh, masih dalam mood belajar kayak gitu. Sedangkan saya itu udah merasa tua dibanding teman-teman yang lain. So I feel insecure sometimes. Still. Tapi yang saya akhirnya tanamkan, bilang ke diri sendiri kalau I'm a learner, saya itu belajar, saya mahasiswa, ya karena saya pengen tahu, karena saya nggak tahu, banyak yang belum saya tahu, karena itu saya belajar kayak gitu.
Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang lebih pintar, ya accept that mereka emang lebih pintar daripada saya. That's why, karena itu saya mau belajar sama mereka. That's it. Jadi mentalitasnya itu mentalitas I'm a learner. Saya itu pembelajar. Saya selalu mau belajar, walaupun sekarang nggak bisa, ya udah belajar sama teman-teman yang bisa. So I feel the insecurity to fuel me, yang akhirnya membakar semangat biar terus belajar dan mau berjuang. Gitu. Okay, you are a learner. We are all learners. Oke, itu tadi ya teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman taruh di kolom chat. Jadi selanjutnya kita akan langsung moving on ke closing statement. Buat Kak Adiba, boleh menyampaikan sepatah dua patah Kak terkait closing statement? Ya, saya ada slide-nya sih. Saya akan share my slide again. Karena kita lagi kuliah saat yang sangat spesial ya, saat di pandemi, berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Jadi banyak banget yang saya bilang ketidakpastian, besok itu kayak gimana kita nggak tahu, apakah masih sehat kita nggak tahu, whatever happen we don't know. Jadi ini ada quotes dari John Allen Paulus. Ini saya sangat suka banget. Dia bilang, uncertainty is the only certainty there is. Ketidakpastian itu adalah hal yang paling pasti di dunia ini. And knowing how to live with insecurity, dan belajar gimana caranya, gimana akhirnya hidup dengan ketidakpastian itu adalah is the only security, adalah caranya hidup gitu. So jangan menurut saya itu banyak banget yang kita nggak bisa kendalikan di hidup ini, banyak banget yang kita nggak bisa kontrol, dan itu perlu diikhlaskan. Apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita kontrol, itu yang kita fokuskan gitu. Dan juga selama kuliah setahun ini di Columbia, saya merasa ada circle, ada siklus yang saya pelajari, yaitu I learn, saya belajar, karena saya belajar, saya tahu, oh apa yang saya pelajari dulu mungkin ada hal-hal yang sebenarnya belum kurang pas atau yang harus dirombak lagi. So I unlearn, kemudian belajar lagi, relearn, baru saya mendapatkan earn. So it's like a cyclus. Ya, jadi learn, unlearn, relearn, and earn. Kayak gitu. Jadi semoga teman-teman yang mungkin merasa seperti saya, ada banyak insecurity, berasa ada imposter syndrome atau sindrom penipu, bisa selalu belajar kalau we are learners. Kita memang masih belum bisa sekarang, ya, the power of yet. Kita masih belum bisa, tapi bukan berarti tidak bisa. So what you need to do is just to learn and put ourselves out there. Oke, I'll stop sharing. Semoga ada manfaatnya, teman-teman semua. Saya tahu ini hari Minggu pagi, masih ada yang masih ngantuk, masih ada kartun nggak ya Minggu pagi di Indonesia? Waktunya nonton kartun, dan teman-teman mau menghabiskan waktu di sini sejam setengah dengan saya sama teman-teman Amkor. Thank you so much for coming and listening to part of my stories. Hope you can get like insights. Saya dapat wawasan baru, dari pengalaman yang saya dapatkan di sini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, itu tadi, that's it, closing statement dari Kak Adiba. What a wonderful words ya Kak. Jadi, it's okay to feel insecurity sometimes because just remember we all learners. And okay, moving on. Sekarang kita move ke sesi dokumentasi nih teman-teman. Thank you untuk Kak Adiba atas penyampaian materi dan closing statement yang sangat menginspirasi. Tapi Kak Adiba boleh stay sebentar Kak buat dokumentasi. Oke, kita foto bareng dulu ya teman-teman sama Kak Adiba. Buat teman-teman, boleh diaktifin kameranya. Yay, come on. Ayo teman-teman semua, yang mau ikut foto boleh diaktifkan kameranya. Ini yang akan kalian kangen kalau nanti sudah nggak Zoom. Bisa foto session. Bener banget Kak.
Iya. Background beda-beda dari rumah masing-masing, bisa kelihatan sedikit, oh dia kamarnya kayak gini, rumahnya di sini. Iya. Yang dari jauh juga bisa bergabung ya Kak, jadi kita bisa foto Betul, bareng. betul. Ayo lagi teman-teman, belum semua nih yang on cam. Oh ya ampun, ternyata ada yang dari SMP. Halo yang SMP atau SMA. Semoga bisa tetap ada yang bisa diambil ya. Any insights that you can learn from here. Oke, aku tungguin sebentar lagi teman-teman yang mau ikut sesi dokumentasi, boleh nyalain kameranya. Oke, kayaknya udah kali ya. Kak operator boleh langsung hitung aja Kak kalau mau diambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh kali ya Kak? Ya, 1, 2, 3. Oke, dan. Oke, thank you Kak. Oke, selanjutnya setelah foto bareng kepada teman-teman, mohon untuk tidak meninggalkan room Zoom ya, karena kalian diimbau untuk mengisi feedback form untuk mengklaim e-sertifikat kalian. Nah, aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Adiba yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir sebagai speaker di acara kita kali ini, Kak. Terima kasih Kak atas penyampaian materi dan closing statement Kakak tadi yang sangat bagus dan sangat menginspirasi Kak. Terus semangat buat teman-teman yang ada minat untuk berkuliah ke US, khususnya di masa pandemik ini. Semoga ilmu yang bisa diambil sekiranya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Adiba dan teman-teman semua, peserta semua yang sudah hadir. Boleh nanti isi feedback form yang akan di-drop di kolom chat ya oleh panitia yang lain. Oke, that's it. Untuk itu, aku Adelia Kinanti selaku moderator pada acara Amikors episode 4 kali ini pamit undur diri untuk menutup acara Amikors kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan and see you on our next events. Have a great day everyone. Bye. Untuk Kak Adiba, thank you Kak. Thank you. Nice to meet you Kak. Right weekend everyone. Bye. Have a great night Kak.